Sekarang bagian dinamika konflik. Yang pertama ada prakonflik. Perang sambit ini terjadi karena ada kaitannya dengan ekonomi lokal. Penyebab utamanya adalah pada saat ada perkelahian di tambang emas antar suku Dayak dan Madura. Hutan di Kalimantan Tengah pada saat itu memang terkenal sebagai wilayah perbatasan yang tidak mengenal hukum dan terjadi banyak pemberontakan antar suku. Mulai dari itulah timbulnya rasa saling membenci antar kedua suku. Konflik ini dimulai dengan warga Dayak. Faktanya, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. Bagian yang kedua ada konfrontasi. Karena masalah tersebut muncullah tragedi konflik yang lainnya, yaitu saling menyerang antar kedua suku. Konflik itu semakin memanas ketika terjadi sebuah perkelahian di suatu tempat hiburan di desa pertambangan Emas Sampit. Meskipun begitu, pihak polisi sudah mencoba menangani konflik tersebut, akan tetapi warga Dayak yang lainnya masih menyimpan dendam, maka terjadilah penyerangan balik. Kemudian ada krisis. Puncak dari konfliknya terjadi saat pelaku pembunuhan terhadap warga Dayak yang berasal dari warga Madura tidak ditemukan hingga akhirnya warga Dayak itu semakin kesal dan melampiaskannya dengan cara membakar dan merusak fasilitas yang dimiliki warga Madura. Tidak hanya itu, kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap permukiman-permukiman warga Dayak. Namun, situasi berbalik ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai Mentaya, seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggean, Ketingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman dari warga Madura. Mereka mampu memikul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit, sehingga kota Sampit kembali kondusif setelah dikuasai oleh warga Madura, dan sekarang justru dikuasai oleh warga Dayak. Dan kemudian bagian yang terakhir ada pasca konflik, yaitu di mana hasil setelah konflik terjadi. Setelah sekian lama konflik Sampit, akhirnya selesai konflik tersebut diselesaikan dengan cara berdamai. Tidak sampai 1 tahun setelah kerusuhan berakhir, warga Sampit dan Kalimantan Tengah langsung berbenah. Warga Madura pun kembali berdatangan ke Sampit untuk mencari penghidupan. Sejak itu, Sampit mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, baik di bidang ekonomi maupun industri. Sampit kini dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan keseharian penduduk yang rukun. Sampit tentu telah belajar dari kerusuhan Februari 2001 itu, bahwa kebencian antar warga sebangsa hanya akan memunculkan pihak yang kalah dan tanpa pemenang. Kemudian, adakah hubungan antara konflik tersebut dengan etnosentrisme? Jawabannya, ya ada. Nah, pada dasarnya konflik suku di Indonesia ini banyak terjadi karena etnosentrisme, yaitu suatu suku atau budaya lebih relatif atau lebih baik. Jadi dia itu menganggap dia itu lebih baik di hadapan suku lainnya. Sikap inilah yang menyebabkan konflik di Sampit, dan juga adanya persaingan dalam bidang ekonomi di masing-masing wilayah. Mereka juga saling merasa bahwa sukunya itu lebih baik, sehingga muncullah sebuah kerusuhan dan rasa tidak terima antar suku, yang kemudian mereka saling membunuh tanpa hasil yang lebih baik. Kemudian ada dampak. Apa sih dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan ialah banyak kerusakan wilayah dari kedua belah suku, dan pastinya banyak korban yang meninggal dan luka berat. Akibat kerusuhan ini pula tercatat sedikitnya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan, dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Secara bergiliran mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian ada 319
lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Selain itu, banyak juga cerita memilukan dari mereka yang selamat. Dikutip dari SCTV, ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis. Sang istri Madura dan suami Dayak. Tak lama setelah pertikaian pecah, si istri turut mengungsi ke daerah Madura. Dan yang terakhir ada bagaimana resolusi konflik yang bisa kamu tawarkan sebagai solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, argumentasi yang saya buat, menurut saya, resolusi dari konflik tersebut ialah dengan cara berdamai yang disetujui oleh para pemimpin suku. Nah, di perjanjian itulah harus ada pihak ketiga untuk memuncakkan penyelesaian konflik dan memulai perdamaian. Dari kedua pihak juga ditekankan agar tidak membeda-bedakan suku, saling menghargai perbedaan di atas satu wilayah tertentu, dan tidak main hakim sendiri ketika ada suatu permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.